program Morning Call GPIB pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023. Bersama dengan saya, Pendeta Karen Graciana Baban Ponaya yang saat ini berpelayanan sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Ebenezer Samarinda. Kita akan mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, mari kita buka Alkitab kita persiapkan pembacaan Alkitab di pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 119 ayat 161 sampai 165. Mazmur 119 ayat 161 sampai 165. Jika kita sudah mendapatkannya, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, di hari baru, hari yang sudah selayaknya kami syukuri ini, kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami percaya bahwa Tuhan kembali menganugerahkan satu hari yang penuh dengan kebaikan. Oleh sebab itu, dalam menapaki hari yang adalah anugerah Tuhan ini, kami membutuhkan tuntunan daripada firman-Mu. Kiranya ya Bapa yang Maha Baik, dalam segala keterbatasan kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu, karena Roh Kudus Tuhan bekerja di atas kami. Pakai kami sebagai saksi Tuhan yang setia. Pakai kami menjadi pelaku firman, sehingga bukan hanya kami yang mengalami kebahagiaan dan ketentraman tatkala kami hidup dekat dengan firman-Mu, tetapi juga mereka yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur 119 ayat 161 sampai 165 yang mengatakan, "Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Jikalau kita berbicara tentang ukuran kebahagiaan, maka setiap orang memiliki ukuran kebahagiaannya yang berbeda-beda. Tidak dapat dipaksakan antara satu dengan yang lainnya. Karena ketika seseorang menetapkan ukuran kebahagiaannya, tentu hal itu dilatar belakangi oleh banyak hal. Misalnya saja adalah pengalaman di masa lalunya. Misalnya saja adalah tentang di mana ia dibentuk. Bisa saja karena cita-cita akan harapan masa depan setiap orang juga berbeda. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur di dalam Mazmur 119 menyatakan dengan jelas dan lugas bahwa ukuran kebahagiaannya adalah tentang firman Tuhan dan hubungannya dengan Tuhan. Pemazmur sejak dari pasalnya yang pertama telah mengatakan bahwa dia berbahagia ketika ia hidup dekat dengan Tuhan dan firman-Nya. Ia menghidupi firman Tuhan, ia melakukannya. Tidak dengan paksaan, tetapi karena dari dalam hatinya ia memang sungguh-sungguh mencintai dan menggemari firman Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-162, kembali pula ditegaskan tentang hal itu. Ia bergembira atas janji Tuhan, janji yang ia dapati ketika ia hidup dekat dengan firman Tuhan. Laksana orang yang mendapatkan banyak jarahan. Artinya kegembiraan itu sungguh luar biasa. Dia
menyatakan dirinya untuk selalu dekat dengan Tuhan, meskipun dia berada di lingkungan yang orang-orangnya menjauh daripada Tuhan. Lingkungan yang melakukan kejahatan, lingkungan yang menindas, lingkungan yang bagi pemazmur ia merasa benci dan jijik karena dusta berada di mana-mana. Tetapi dengan tegas dia menyatakan dan menampilkan dirinya sebagai orang yang tetap setia pada Tuhan dan firman-Nya meskipun dikelilingi oleh orang yang tidak setia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak yang dikasihi oleh Tuhan, terdapat banyak perbedaan antara mereka yang mencintai Taurat dan yang menjauhi atau membenci Taurat. Yang pertama, perbedaan terletak pada bagaimana pemazmur yang adalah orang yang mencintai Taurat, dia tidak takut terhadap persoalan atau pergumulan apapun. Karena hanya kepada Tuhan sajalah ia takut. Sebagaimana dicatat di dalam ayatnya yang ke-161. Ketika pembesar-pembesar itu mengejar dia tanpa alasan, yang tentu saja akan membuat ia tidak merasa tentram, tidak merasa bahagia. Ia pun tidak menakuti itu. Yang ia takutkan hanyalah ketika ia membaca, ia hidup dekat dengan firman Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbedaannya adalah ketika pemazmur menjauhkan dirinya daripada kejahatan. Ia tidak mau turut larut di dalam goda dan rayu dunia. Dia menyatakan dirinya bahwa hal itu adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang ia benci. Ia tegas tentang hal ini. Lalu kemudian Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mencintai Taurat akan memuji Tuhan senantiasa. Ada di dalam ayatnya yang ke-164. Ini bukan main-main. Dia bukan hanya memuji Tuhan 1 atau 2 kali sehari, tetapi 7 kali dalam sehari. Atau dengan kata lain, ia melakukannya secara terus-menerus. Alasannya adalah karena ia menemukan hukum-hukum Tuhan adalah adil. Ia tahu bahwa Allah akan ada di pihak setiap orang yang mencintai dan memelihara aturan-aturan yang telah Tuhan tetapkan dan melaksanakannya. Sementara yang jahat tentu akan mendapatkan bagian menurut dengan pandangan Tuhan. Yang keempat, bagi orang yang mencintai Taurat, pemazmur katakan ia akan menemukan ketentraman. Dalam ayatnya yang ke-165. Bahkan ditambahkan pula, orang yang mencintai Taurat tidak akan ada batu sandungan padanya. Ini berarti bahwa firman Tuhan membawa kesegaran bagi jiwanya. Firman Tuhan membawa kebahagiaan baginya. Firman Tuhan akan membuat dia tetap bersyukur dikala ia sulit. Firman Tuhan akan membuat ia tetap kuat meskipun ia sakit. Firman Tuhan akan memberikan semangat dan pengharapan kepadanya, maka ia menjadi tentram. Selain itu, tidak akan ada batu sandungan bagi mereka yang mencintai Taurat, di mana ini berarti bahwa akan selalu ada hal-hal baik yang mengikuti kehidupan orang-orang yang mencintai Tuhan dan firman-Nya. Meskipun atau jikalaupun orang yang mencintai Taurat harus bertemu dengan hal-hal yang tidak mengenakan, maka hal tersebut tidak akan membuatnya berhenti untuk menggemari firman Tuhan, berhenti untuk dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya tanyakan, apa yang menjadi ukuran kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara pada saat ini? Apakah hal-hal itu membuat Bapak, Ibu, Saudara
merasa tentram? Apakah hal itu membuat jiwa Bapak Ibu merasa segar, merasa dikuatkan, merasa diberikan pengharapan dan semangat senantiasa? Kepada apapun Bapak Ibu meletakkan ukuran kebahagiaan Bapak Ibu, percayalah kalau di luar Tuhan semuanya hanya bersifat fana. Apapun yang kita letakkan sebagai ukuran kebahagiaan di luar Tuhan, bisa jadi akan membawa kita kepada tindakan yang justru jauh dari Tuhan. Segala sesuatunya tidak ada yang sejati, tidak ada yang kekal. Yang sejati dan yang kekal menurut pemazmur dan untuk juga kita renungkan bersama, hanyalah Allah dan firman-Nya. Hanyalah Allah dan firman-Nya yang akan membuat kita tetap kokoh berdiri di bumi ini dan menyatakan diri tidak akan ikut ke dalam perbuatan jahat. Hanya Allah dan firman-Nya lah yang akan membuat kita tidak gentar terhadap apapun juga. Hanya kepada Dialah kita akan takut, menghargai dan menghormati, sehingga kita akan sangat berhati-hati untuk menentukan ukuran kebahagiaan kita, dan kita akan sangat waspada untuk mencapai apa yang kita katakan sebagai kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, mari kita letakkan kebahagiaan dan ketentraman kita hanya kepada Allah dan firman-Nya, karena hanya Allah dan firman-Nya lah yang kekal dan abadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dan anak, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami telah merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan kami tanah atau lahan yang subur, sehingga firman Tuhan dapat terus bertumbuh dan kami menghasilkan buah-buah kebenaran. Bapa yang Maha Baik, kami siap untuk melewati perjalanan kehidupan kami di hari ini. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami mohon Tuhan kuatkan kami, berikan kami kesehatan, semangat dan pengharapan, sehingga apapun gumul juang kami, apapun godaan dunia yang akan menghampiri kami, tidak akan menjauhkan kami daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah mendengarkan Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Salam sehat bagi kita sekalian dan Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.